Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kali ini kita sudah fokus ke istilah-istilah yang akan kalian berkutat ini mungkin satu semester ini ya. Karena hubungan dengan layout pasti berkenaan dengan ukuran, margin, gutter, and column. Tahu nggak artinya atau di bahasa Indonesia itu apa? Ada yang kenal? Ada yang udah pernah berinteraksi dengan istilah ini? Halo? Atau baru baru banget dengar istilah-istilah ini? Tiga poin ini, hitam, merah, biru, margins, gutter, column. Tahu? Mau dipakai di apa? Adobe PSD XD. Oh, ada di XD. Oke, XD bikin layout juga, tapi tahu artinya nggak? Tahu perhitungannya? Belum? XD itu bikin layout atau bikin apa? Oke, layout juga kan? Tampilan kayak di web atau di game gitu ya. Tapi dipakai ya ada grid line-nya juga. Nah, margin, gutter, and column ini adalah bagian dari elemennya atau strukturnya yang membentuk layoutnya. Nah, ini dia sampel tampilannya. Bisa kelihatan? Jadi Bisa, Kak. margin ya itu yang garis biru biasanya berkenaan di batas luar, entah kiri kanan atau atas bawah. Kalau dalam eh, misalnya kalau ini kalian lihatnya satu halaman hanya kiri kanan atas bawah, tapi kalau spread pages ya halaman yang terbentang kelihatan, misalnya kalian buka buku tengah-tengah itu eh, halaman itu di depan kalian muka itu kiri dan kanan, maka marginnya batas luarnya itu ada batas luar ya kiri kanan dan batas dalam yang layout kiri dalam dan kanan dalam, paham ya? Tapi dalam contoh di layar kayak kalian ini, sementara si ukuran apa margin ini dibuat ukurannya sama ya, kiri kanan atas bawah sementara sama dulu. Oke. Nah, gutter yang garis kuning ini adalah jarak antara ya, kolom. Ya, kalau kolom tahu ya, kolom itu kan yang uh, apa nih, membujur atau baris-baris ya, kolom-kolom nih. Lihat kursor saya bergerak nggak? Ini kan kolom-kolom ya. Gutter itu bisa secara vertikal dan horizontalnya. Oke, jarak antara ya mau kolom atau baris. Kalau bukan baris pada teks ya, tapi ada batas-batas kolom maksudnya. Ya, ini titik merah ini yang kolomnya. Ya, maksudnya bentuk-bentuk yang lain juga ini cuma mewakili ya. Yang kuning adalah gutternya. Kita lihat sampel di sebelah ini, sebelah kanan kalian ada teks ya, body text sama gambar. Nah, ini salah satu sampel aplikasi bahwa eh, pemakaian kolom juga tidak membuat kaku layoutnya, bahwa gambar pun bisa disusun tapi sesuai dengan besarnya kolomnya, paham nggak? Jadi walaupun di sistemnya misalnya kalian punya rencana bikin 4 kolom style ya, 1, 2, 3, 4. Nah, baris untuk teks itu untuk satu kolom, untuk gambar bisa memakan jatah 3 kolom
ya, tetap ada jaraknya nih, ada antar dari image dan teks itu tengah-tengah ada gutternya. Tetap dipenuhi, tidak boleh bertabrakan, tidak bersentuhan. Tapi boleh nggak nih Pak, ini nyebrang nih teksnya, memakan 2 kolom. Boleh, tapi kan dia jelas. Image atau halaman yang kalian lihat di kanan ini, patokan 4 kolom, tapi teks boleh fleksibel dan image juga bisa fleksibel ngambil jatah kolomnya. Paham nggak? Jadi nggak mesti tuh harus kotak-kotak kecil ini semua. Gambar harus di dalam sini, ya. Terus teks harus muatnya satu ini, nggak juga. Jadi itu yang membuat mata tidak bosan membaca. Oke, bisa juga nih yang tadi yang gambar menyesuaikan ukuran kolom, ya akhirnya begini kecil-kecil, ya kan? Tergantung fokus cerita yang utama di mana. Kalau memang image yang butuh difokuskan memang besar, dia tetap memakan kolomnya. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Mbak. Oke. Nah, kita lihat nih gimana tuh cara ngitungnya. Ayo lo. Kayaknya rumit, padahal nggak juga. Sederhana sih. Coba, menurut kalian, misalnya nih, 420 itu secara sentimeter tuh lebar A3 kali ya? Apa lebar A4? 420 mm berapa senti? 42 cm, Pak. 42, kira-kira buku apa yang A3, Pak. A3 ya? Nah, kalau ini berarti ukurannya landscape ya harusnya. Harus landscape, Pak. Ya, ya, maksudnya gini. Coba ya, kalian boleh coret-coret dulu, belum sampai bikin dulu, tapi lihat hitungannya dulu. Ya, kalau misalnya lebar ya, ini 420 42 cm ke samping. Lalu dikurangi, ini pakai milimeter ya, 20 mili, dan yang kiri left margin dan right margin 20 mili. Jadi kayak 2 cm kiri, 2 cm kanan. Kayak bikin uh, ditutup ya di margin kiri kanannya 2 cm 2 cm. Oke, garis tepi lah istilahnya. Sisanya berarti kan 420 kurang 40 dong. Ya nggak? Iya, Pak. Berarti sisanya itu 380 itu dari ujung kiri dalam ke ujung kanan. Oke. Nah, kalau kita mau buat 16 kolom, berarti akan ada 15 jarak antar kolom. Gutter, ya, 15 gutter. Sekarang kalian tentukan mau berapa jumlah kolom dan berapa ukuran gutter itu uh, sebetulnya bisa direncanakan. Coba dulu nih, kalau satu gutternya 4 cm, 4 mili, sorry. 4 mili itu 0,4 ya, senti. Lalu 4, kalau kalian ini 4 kali 1, ya 4 mili kali 1, oke. Kali 15 gutter. Jadi mau ada jaraknya tuh kosongnya tuh ada 15 kali. Ya, jadinya kan totalnya 60. Ya. Kalau 380 kurang 60, tadi 380 adalah sisa areanya ya. Sisanya 320. Oke. Kalau mau bikin 16 kolom berarti 320 dibagi 16. Ya, 16 kolom. Jadinya 20. Ini adalah your column width. Adalah lebar kolomnya. Ya, dapat nggak sih? Jadi kecil-kecil tuh. 2 cm 2 cm akhirnya kolomnya. Ya nggak? Ini kalau terbagi-bagi lagi kayak gini ya, lihat ya. Pembagian. Jadi kan paham nggak nih? Coba coba bisa buktikan nggak? 0,4 jaraknya. Tapi kan berarti harus kalian ukur manual. Tapi
Cara hitungnya begitu. Makanya bedanya kolom sama gutter itu n-1. N itu jumlah kolom, -1 berarti jumlah gutter. Siapa yang bingung sampai di sini? Saya Pak, raise hand boleh gitu. Ada yang baru datang, tunggu. Saya admit dulu. Berapa nih yang telat? Wow, banyak juga. Silakan yang baru hadir. Kita lagi hitung-hitungan dulu, menyesuaikan dulu. Siapa yang bingung? Coba kita buktikan mau atau nanti kita buktikan sama-sama. Ya. Sementara lihat arahan teorinya dulu. Ini dalam hitungan masih kelihatan ya? Masih, Pak. Tapi harusnya mudah nih dipahaminya. Kalau nggak usah lihat hitungan gini deh, kalau lihat ini nih saya close up dulu deh. Nih, ya, taruhlah. Jadi hitungannya, kalau kalian harus nanti mendeteksi satu layout, entah majalah, buku, atau koran ya, yang ada kontennya berkolom-kolom, kalian kan bisa ukur nih margin kiri, luar, dan kanan yang dalam, atau tepi lah, garis tepi kiri kanan berapa, terus per kolomnya berapa, terus jaraknya berapa, ya kan? Itu kalau menganalisis ya, tinggal ngukur. Tapi kan kita bisa hitung-hitung nih. Jadi 1, 2, 3, 4. 4, misalnya 4 kolom, yang di sini 4 kolom. Satu kolom lebarnya 4 cm. 4 kali 4, 16. Oke. Kalau jarak antara kolomnya mau 0, atau yang sederhana deh 0,5 misalnya. 0,5 kali 3, 1, 2, 3, ya kan? 0,5 kali 3, 1,5. Ya kan? 4 kolom, pasti jarak antar kolomnya cuma 3 nih, karena di dalam. 4 kurang 1, 3. Ya, 4 kolom, 3 jarak. 4 kolom, 3 gutter, gitu ya. Ditambah margin kiri kanan. Itu adalah total ukuran halaman. Ya. Kalau lebih kecil tadi yang 8, kalau lebih kecil lagi 16 tadi tuh, yang hitungan ini nih, 320 bagi 16, ya. Ini dapat tuh jarak. Jadi kayaknya margin dengan jarak kolom, ya, besar lebar kolom sama 2 cm 2 cm. Tapi ada jarak nih 0,4 ya, atau 4 mili. Ya dapatnya segini nih, kolomnya kecil-kecil gitu. Jaraknya konsisten di 0,4 mili ya. Ini kan hitungan 16 kolom yang tadi ya. Paham ya? Semoga. Nah, coba lihat ini layout. Berapa jumlah kolom pada desain di samping ini? Kelihatan nggak? Berapa? Lima, Halo? Pak. Berapa? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ya? Mestinya 6 dong. Jadi yang jatah yang ini, yang di blok biru muda, mengambil jatah 2 kolom. Ya nggak? Hitungan Oh tetap iya, 2. Pak. 6, Pak. 6. Ya, yang lainnya 1, 2, 3, 4. Bener ya 6. Kecuali 7 bersama beserta ini nih. Ya, tapi kalau ini nggak dihitung, batasnya cuma sampai sini, cuma sampai 6. Ada yang nggak setuju? Kayaknya lebih, Pak. Nggak 6, berapa? Atau kurang? Siapa yang bilang kurang? Siapa yang bilang lebih? Tapi kan tadi contohnya kotak, Pak. Kenapa ini jadi lingkaran gitu? Image aja ya. Ini anggapnya image dong. Ya. Dia tetap diberi lingkaran ini. Memang itu image-nya besar begitu ya. Jadi teks itu nggak mungkin nabrak image. Boleh nggak sih crossing? Boleh juga. Namanya overlapping. Tapi jangan sampai ketika di overlap,
ketika ditimpa mengganggu image-nya. Kalau tidak mengganggu, it's okay. Tapi untuk pakem awal, sebaiknya tidak timpa-timpa image dengan teks. Kecuali memang interaksinya bagus ya. Interaksi bagus maksudnya saling mendukung, jadi tetap terbaca, gambarnya tetap jelas terlihat. Ya. Nomor 1 dalam layout yang berbasis teks harus readability-nya jelas ya, keterbacaan kata. Apa bedanya dengan legibility? Ada yang udah belajar typo atau sedang belajar typo ya? Tipografi? Halo? Sedang belajar, Pak. Oke, udah dikasih prinsip keterbacaan belum? Legible dan readable. Legibility dan readability. Pernah dengar nggak? Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Dosen typo kalian siapa? Bu Iis, Pak. Oke. Benar. Benar. Emang iya? Iya benar, Pak. Benar ya? Kok ragu-ragu tadi siapa? Iya Pak, Bu Iis Purningsih. Iya, Pak, Bu Iis. Ya, coba aja cross check aja ya. Kalau misalnya belum dipelajari, kalian bisa cari. Nanti saya tulisin tulisannya gimana. Oke, jadi prinsip keterbacaan. Nanti itu ada hubungannya dengan pemilihan fontnya, ya, jenis hurufnya, ya, dengan desain hurufnya sendiri. Ya, desain huruf maksudnya pernah lihat kan bedanya kayak Jokerman atau Comic Sans atau yang dekoratif tuh macam-macam display type lah ya. Tapi bedain sama Arial atau standar teks itu Times New Roman gitu. Itu kan beda karakter. Ketika jadi teks bacaan, ada yang membosankan, bukan membosankan, melelahkan mata. Jadi katanya tuh saking banyaknya liuk-liuk dan tajam-tajam mungkin buntut-buntutnya, nggak kebaca tuh teksnya. Ya. Tapi bandingkan dengan kalau ganti font yang sederhana untuk satu paragraf panjang lebih enak dibaca karena mata kita tidak lelah dengan garis-garis yang mengganggu ya. Kecuali untuk judul besar satu kata atau untuk kata yang pendek. Tidak untuk kalimat panjang atau paragraf malah berbaris-baris itu akan melelahkan mata. Oke. Kita fokus ke kolom dan grid-nya dulu ya. Nah, ini lihat. Ada teks mengambil ruang sebesar 2 kolom. Sadar nggak? Teks yang pada, ini kalau dalam layout bisa dibilang headline. Ada headline yang merah, ada sub-headline atau deck. Ya, tapi istilah-istilah itu nanti belum fokus hari ini, tapi saya udah sampaikan dari sekarang. Kalian lihat nggak? Ada teks yang jadi judul besar, dia ngambil 2 kolom nih, ya di antara kolom-kolom yang ada. Sekarang ngambil jatahnya 2 kolom, dia ngambil di sini. Termasuk sedikit ngambil marginnya, ya, areanya. Paham nggak? Oke. Nah, berikutnya adalah ritme dan ukuran layout, yaitu bagian penting dalam membuat konten yang membantu viewer untuk memahami dan menemukan di mana bagian berikutnya dan informasi. Pikirkanlah bahwa grid membantu insting dan feeling, bukan feeling ya, feeling E-nya 2, menuju keakuratan atau estetika penempatan. Misalnya gini, kalau dalam skema layout yang 12 kolom, total ukuran 940 mili atau 94 cm. Ya. Kalau kalian mengambil ini perbandingan bisa pikirkan apakah perbandingan gambar dengan teks atau kebalikannya. Mana porsi yang mau diambil?
ya. Ini adalah pemecahan ininya, pecah-pecah ukurannya. Paham nggak? Jadi dalam layout besar, kalau ngambil 60 untuk teks, mungkin gambarnya jadi 860 perbandingannya, ya kan? Ada nggak sih yang tengah-tengah nih? Nih, tengah-tengah nih. Ini rata seperti nanti symmetrical balance ya, keseimbangan yang simetris, yang kiri kanannya sama. Sama-sama teks besar dengan teks besar, atau image dengan image, atau mau image dengan teks gitu. Bisa nggak? Bisa paham nggak? Perbandingan jumlah mengambil jatah kolomnya, paham nggak? Nah, itu ada ritmenya. Ya. Ritme maksudnya apa? Apakah dalam satu buku atau layout majalah boleh nggak sih ya ganti-ganti? Nah, ini kalian mainin ritmenya tuh ini gitu. Halaman pertama mungkin full text atau yang per kolom nanti isi. Halaman kedua nanti mainin yang kiri kanannya proporsinya, jumlah presentase teks dengan image bisa kalian mainkan di sini ya. Kalian lihat ini ya, layout yang hitam ini ya. Berarti ukuran-ukurannya misalnya dia 2 gitu. Lalu yang satu mengambil 4 sekaligus gitu. Ini kan jadi ritme ya. Oke, bisa paham? Nih, maka lakukanlah untuk membagi ruang. Grid itu adalah usaha untuk membagi ruangnya. Ini grid tanpa gutter. Ya, murni pembagian gridnya aja. Sebagai prinsip perhitungan dalam pekerjaan layout. Ya, ini kan untuk melihat posisi ya nanti komposisi mau seperti apa. Nah, yang ini berikutnya adalah susunan, misalnya susunan vertikal ya. Walaupun kotaknya horizontal tapi kan disusunnya tumpuk nih. Layout dibagi menjadi 2 bidang, margin keliling memiliki ukuran yang sama, gutternya setengah ya, setengah margin. Misalnya yang kiri kanan tadi 2, berarti yang gutternya 1. Ya. Dan seterusnya yang lainnya. Paham nggak? Ini yang 4 ya, 4 bidang, 1 gutter vertikal, 1 gutter horizontal. Ya, ini juga 16 bidang ya, 4 bidang kiri dan 4 bidang kanan. Jadi gutternya berapa nih? Ya, kalau ke kanan 4 tadi rumusnya n-1. Ya, kolom 4. Iya, Pak. Ya, gutternya 3 vertikal. Tapi di sini juga ada ngomong kolomnya yang horizontal. Kolom antar gutternya juga 3. Ya, paham ya? Dan seterusnya yang lainnya begitu. Tipe-tipe antara kolom dengan gutternya. Ya, berikutnya ini adalah susunan horizontal. Yang spread page nih, tadi kan kayak poster vertikal. Sekarang yang misalnya buku terbagi 2, ya, pembagian margin, ya, ini keliling tetap ukuran yang sama, setengah margin, tapi gutternya atau tengah-tengah nih dibikin 1. Kalau ini layout spread page buku nggak segini sempitnya ya. Kadang ada buku yang Hai. Bentar, lagi ada tamu anak kecil. Jadi yang antara jarak ini kalau di buku bisa jaraknya bisa lebih dari margin kiri kanan ya. Gutter kalau dalam layout buku. Oke. Tapi ini kan layout landscape ya. Sama tuh hitungannya. N-1. Oke. Nah, ini berikut nih bisa ada pilihan istilah ya untuk yang masuk kategori apa sih? Ada visual domination, itu adalah layout yang gelap-gelap ini image ya, berbasis image-nya. Memang disusunnya hanya gambar-gambar. Mungkin yang kosong adalah teksnya.
Kontras itu apa? Perbandingannya ada image dan teksnya. Yang putih kalian bisa anggap itu image gitu, atau teks ya kan, atau bercampur tuh anomali ya, ketika ada perbedaan, mungkin satu bisa kosong atau satu tiba-tiba ada layout yang memang disengaja titik merah itu mau dibikin apa gitu ya. Symmetrical balance yang tadi saya bilang dibuat kiri kanan sama, walaupun tetap naik turun mirroring gini ya. Tapi ini termasuk kategori symmetrical. Karena jumlah benar-benar terbelah di tengah, kiri kanan atas bawah, walaupun pecah-pecah begini tetap dikategorikan symmetrical. Anomali di sini tidak mesti harus bagi kiri kanan sama, atas bawah nggak sama. Ya. Tiba-tiba dia ada kayak point of interest-nya, satu titik dibikin daya tarik tersendiri, itu anomali. Ya. Coba kita lihat yang ini. Memahami elemen dalam teks, dalam tata letak dan grid system. Ya. Kita identifikasi dulu bentuknya, shape, color, and value contrast. Ya, identify shapes. Dia pakai shape-nya kotak, image, teks ini juga area kotak, ya. Terus kita bisa lihat juga komposisi daya tarik fokus kita, bisa mungkin areanya di wajah ya. Photographs of art itu area image-nya. Headline atau some viewers see the headline first. Jadi ini hubungannya sama daya tarik image dalam layout ini. Kita cenderung lihat yang mana dulu. Apakah fokusnya pada foto, atau kalau teks headline dibikin besar, heboh, bisa jadi orang lihat teksnya duluan. Oke. Sesudah itu, alur mata, ini mirip kayak giringannya Gestalt apa? Menggiring alur mata. Kemarin ingat? Continuity. Ya, bahwa tiap layout itu harus jelas continuity-nya. Yang ngedesain siapa? Ya kalian, desainer yang menentukan apa yang mau dilihat duluan. Ya, teksnya kah atau image-nya kah? Naruhnya di mana? Ya, letaknya kiri kanan atas bawah, tentukan. Mana daya tarik duluan yang mau difokuskan. Ya. Lihat nih, body text dibikin kecil, dibikin pojok kanan bawah, ya kan? Ditutup kemudian dengan company's logo atau mandatory istilahnya. Entah ini iklan atau ini layout apapun, biasanya memang wajib ada ya. Biasanya kalau di poster, iklan atau penyelenggara atau jual produk itu memang begitu. Nah, dari layout yang sama aja bisa diutak-atik nih, menghasilkan berapa macam alternatif tuh tampilan visual dalam perancangan kalian. Ya. Gayanya macam-macam. Image-nya bisa sama. Kan mainin bidang itu ya, kalian bisa pakai. Ada yang ditutup sebagian, ada mungkin pakai shape setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, lihat nggak nih? Ya. Komponennya sama, fotonya bisa sama, tapi bisa diaplikasikan ke beberapa gaya layout, ya nggak? Dengan grid yang beda-beda, mungkin gridnya sama, tapi ya ada yang overlapping, ada yang mungkin pakai warna di backgroundnya, ada yang fokus warnanya di teksnya, image-nya bisa lebih kecil, ya, atau dibalik tuh image-nya besar, overlapping ini yang tipe overlapping, teks menimpa image, fotonya full page, ya, seru ya, bisa kebayang nggak nih bikin layout yang bermacam-macam dari unsur yang sama, harus bisa, oke? Siap? Mulai untuk meninjau karya desain dengan grid system. Meninjau berarti mungkin kalian akan begini.
Ketika kalian lihat layout, kalian akan pilah ya praktek untuk buat grid. Ya, nanti bisa dicoba tuh. Ya. Kalau tadi yang saya bilang kalian pakai kertas mau diukur-ukur, boleh aja tuh. Kalau kalian mau ngukur yang A3 tuh. Nanti habis maghrib kali ya. Bentar lagi maghrib. Kita coba latihan membuat. Kalian punya A3 atau A4 di depan kalian? Ada A3? A3 nggak ada. Ada, Lagi kosong, Pak. A4 deh. Udah. ada A4 Pak. ada. A3, Pak. Aduh, ada yang baru nyampe lagi. Banyak lagi. Baru saya lihat, sorry ya. Oke. Apapun yang kalian siapkan kertasnya, harusnya gini. Boleh kalian coba mulai mengukur total keseluruhannya dulu. Ya. Ini untuk latihan di kelas ya, latihan sekarang live ya. Nanti habis maghrib perintahnya begini. Lembar kertas kalian, terserah kalian mau ngukur bentuk landscape atau potret, terus total keseluruhan berapa senti, kalian tulis. Kiri kanan marginnya mau berapa, tulis ya. Terus kolomnya kalian mau bikin berapa kolom? Mau 3 atau 4 misalnya. Nah, berarti kalau 3 atau 4 kurangin 1 untuk jumlah gutter ya. Gutter adalah jarak antar kolom. Tadi kan kuncinya n-1. 4 kolom berarti gutternya 3. 3 kolom berarti gutternya 2, ya kan? Nah, mau berapa senti sisa atau per kolomnya, per gutternya itu juga hitungan kalian tuh. Paham nggak? Nanti kita habis maghrib kita coba pakai hitungan yang misalnya umumnya nih kalian pakai A4. Oke, kita hitung sama-sama kalau pakai A4 bikin kolom grid berapa senti dapatnya ya. Oke, sambil nunggu azan ada pertanyaan nggak? Ini mungkin saya stop sharing dulu. Garis tipenya itu juga bebas, Pak. Ya, nanti kan bisa kita tentukan nih, mau misalnya kalaupun bebas atau mau sama-sama mau bikin di 2 cm atau mau 1 cm. Ya nanti akan beda kelompok nih. Kelompok yang pakai 2 cm kiri kanan, kalau mau hitung-hitungan sekarang boleh, nanti prakteknya kita bikin garisnya sama-sama tuh. Hitung-hitungan dulu aja. Siap, sekarang kertas kalian A4 atau A3 umumnya? A4, Pak. A4, Pak. Mau A4 tuh Pak. jadi buku kecil ya, jadi kayak majalah ya, tapi cuma 1 halaman ya, ya nggak? Tuh, Pak. Ya, coba kalau mau marginnya berapa? Margin kiri kanan kalian mau buat berapa? 1 senti kali, Pak. Oke, 1 cm itu berapa mili? 10 mili. Kecil nggak? Bisa juga sih, coba. Berarti berapa? Tunggu, lebarnya atau posisi kertasnya mau portrait atau landscape? Berapa orang yang portrait, berapa yang landscape? Perwakilan, coba. Balkis? Potret, Pak. Balkis potret. Yang landscape siapa? Ya, Pak. Rian landscape. Coba ukur, berapa ukuran lebar kertas ketika portrait? Balkis? Kertasnya A4. Kalau A4 potret, berarti lebarnya berapa? 21 kira-kira. 21 cm, benar. Yang landscape, Rian, ketika dibikin landscape berarti lebar berapa? 297. 29,7 ya, atau 297 mili. Oke. Nah, kalau mau dibikin masing-masing mau 1 cm kiri kanan, berarti udah sisa berapa untuk bikin kolom dan gutter? 9 cm. Nah, berapa? 19, Pak. Dari mana? Dari 21 dikurang 1 cm kiri Ya. kanan.
21 kurang 2 jadi 19 ya. Iya. Oke, bagus tuh. Yang Rian, Afrizal, 277 Pak. 277 dari mana? Itu dari kanan kiri. Yang potret 297 dikurang 2 cm. 2 cm, dikurang 20 ya. 20 mili ya. Ya. Jadi 277 ya. Ya, Pak. Ada ukuran yang nggak presisi tuh ya. Maksudnya bukan nggak presisi, itu pakai desimal, semoga nggak masalah ya. Kalau mau tetap di kiri kanan satu-satu. Nah, sekarang mau bikin berapa kolom? Tim portret, siapa ya, selain Balkis, siapa yang bikin kertasnya potret? Mau berapa kolom? Halo? Kita masih hitung-hitungan dulu. Layaknya satu layout mau berapa kolom? Belum ada jawaban. Yang potret 4, Pak. maunya ya berapa? 4. 4. Oke, 4. Berarti gutternya berapa? 3, Pak. Gutternya 3. Nah, tadi sisanya kan berapa? 19 ya. Berarti mau pakai berapa? 19. Jarak antar kolomnya mau berapa? Mau 0,4 atau 0,5 atau mau 0,3? Ya, kalau pakai mili ya kalau masih sisanya 19 ya. Misalnya 1 senti gitu. Atau mau setengah senti dan 0,5 misalnya. Terserah kalian. Kira-kira ukur gimana supaya dibaginya enak. Dibaginya bisa pas. Bisa paham nggak? Dari 19 itu gimana supaya dibagi atau dikurangin dulu. Gutternya 3 kali misalnya 0,5. Ya, jadi 1,5 kan? Ngerti nggak? Ya, betul. Ini yang potret dulu ya. 19 kurang 1,5 berapa? 17,5. 17,5 Mm-mm. baru tuh dibagi 4. Ya. Benar nggak? Benar, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya Pak susah nih ngitungnya. Coba kalau dibalik yang dihitung kolomnya dulu. Misalnya satu kolom mau berapa? Mau dibikin 5 cm, 4 boleh, bisa nggak? 4 kali 4? 16. Ya kan? 16, sisanya 3 cm. Berarti 3 bagi 3, 1. Jadi jarak antar kolomnya gede-gede banget tuh. Ya, sama kayak margin luar. Ya nggak? Coba nanti kalian siasati. Apakah enak dengan ukuran segitu untuk layout? Tapi kalau kelihatannya lebih enaknya margin kiri kanan itu dibikin agak besar aja, entah 2 cm lah atau 1,5. Kalau 1 cm dampaknya tuh kolom kalian akan gede-gede ya, tapi bahayanya tuh terlalu mepet pinggir gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk eksperimen kalian coba ngukur aja ya, bikin aja dulu kotak-kotaknya dulu ya. 1,4 dicoba untuk 1 baris dulu, coba kolom-kolom itu. Kebetulan karena sekarang maghrib, kita nanti mulai lagi pukul ya mungkin 16.15 lah ya, 20-25 menit dari sekarang. Oke, mau break maghrib dulu? Boleh, Pak. Oke, baik ya, pending dulu ya. Thank you.